Let's begin with a prayer, praying according to our perspective. Okay guys, are you ready to join my class? Ready. Okay. If you're ready, our topic today is about the simple future tense. Before we start the lesson, I want to ask if you know what is simple future tense. Okay, stop now. The simple future tense is used to talk about action or events that will happen in the future. Ada yang lain lagi? Understanding simple future tense. The simple future tense is tense used to describe event or action that have not yet occurred but are scheduled or planned to occur in the future. Jadi, simple future tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa atau aksi yang belum terjadi tetapi dijadwalkan atau direncanakan untuk terjadi di masa depan. In other words, if we want to talk about something we plan to do later or something we think will happen, use the simple future tense. Dengan kata lain, kalau kita mau bilang tentang sesuatu yang rencananya yang akan kita lakukan nanti atau sesuatu yang kita pikir akan terjadi, jadi kita bisa pakai kalimat simple future tense. For example, I will go to the store tomorrow. Artinya, aku akan pergi ke toko besok. Simple kan teman-teman? Simple. Oke, next. Jadi intinya simple future tense itu berbicara tentang rencana atau kejadian yang belum terjadi. Apakah sejauh ini teman-teman sudah paham? Paham. Oke, kita lanjut. Ada rumus future tenses. Rumusnya subject plus will positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Untuk kalimat negatifnya rumusnya menjadi subject plus will
simple future tense ada rumusnya. Ada rumus positif, negatif, dan tanya. Excuse me, may I go to the toilet? Okay. Okay, next ya guys. Jadi kalimat positifnya ada contoh. Contohnya, I will go to the party tonight. Saya akan pergi ke pesta malam itu. Itu kalimat positif dari simple future tense. Ada juga kalimat negatifnya. Contoh kalimatnya, she will not study with you. Dia tidak akan belajar denganmu. Dan ada juga kalimat tanya. Contoh kalimatnya, apakah mereka akan datang ke rumahku? Will they come to my house? Apakah teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan? Paham, Ibu. Oke, kalau paham kita lanjut ya. Ada beberapa poin yang perlu teman-teman ingat. Yang pertama, gunakan verb one. Ini adalah aturan utama dalam simple future tense. Dalam menggunakan ada beberapa poin. Yang pertama, gunakan verb one. Ini adalah aturan utama dalam simple future tense. Kita selalu menggunakan verb satu. Yang kedua, tidak tergantung pada subjek. Apakah subjeknya I, you, we, they, he, she, it, atau subjek tunggal dan jamak, artinya tetap sama. Yang ketiga, berlaku untuk semua jenis kalimat. Entah itu kalimat positif, negatif, atau interrogatif, tetaplah gunakan verb satu. Yang berikut penggunaan shall, will, dan be going to. Will, shall, dan be going to maknanya adalah akan. Namun tetap ada perbedaan. Perbedaan kecil tergantung konteks penggunaannya. Ada perbedaan will, shall, and going to. Ada perbedaan will, shall, and be going to. Will digunakan untuk semua subjek untuk tindakan di masa depan yang kurang pasti. Shall hanya digunakan untuk subjek I dan we. Lebih sering digunakan dalam bahasa Inggris Britania. Be going to digunakan untuk semua subjek untuk tindakan yang sudah direncanakan. Be dapat diganti dengan is, are. Apakah teman-teman paham dengan materi yang saya jelaskan? Paham. Oke, next. Kalau paham kita lanjut ya. Will adalah bentuk yang lebih sering dipakai dan serbaguna.
subjek I, you, we, they, he, she, it. Setelah subjek bisa berubah menjadi is, are, misalnya he is going to study medicine. Itu rencana yang sudah ada. Jadi pilihan antara shall, will, dan going to tergantung pada konteks dan situasi yang ingin disampaikan. Singkatan pada simple future tense. Pasti teman-teman masih ingat di simple present dan simple past tense ada banyak singkatan. Contohnya does not, doesn't, do not, don't, was not, wasn't, will not. Nah, simple future tense juga punya singkatan. Ada I will, you will, he will, she will, it will not, shall not. Time signal dalam simple future tense. Dalam simple future tense, time signal atau keterangan waktu yang sangat penting. Karena tense ini berhubungan dengan waktu, maka time signal menjadi penandanya. Berikut ada beberapa contoh time signal yang sering digunakan dalam simple future tense. Ada tomorrow, next week, month, year, soon, sebentar lagi, later, nanti, in the future, masa depan. Fungsi dan contoh simple future tense menyatakan keputusan spontan digunakan ketika kamu membuat keputusan pada saat berbicara. Contoh, I'm hungry. Okay, I will make you a sandwich. Okay, aku bikinin sandwich. Yang kedua, membuat prediksi untuk menyatakan perkiraan tentang masa depan tanpa ada bukti pasti. Contoh kalimatnya, I think it will rain later today. Next, menunjukkan janji. Ketika kita ingin kasih tahu orang lain kalau kita serius janji, ada contoh kalimatnya. I will always love you. Aku akan selalu sayang sama kamu. Yang berikut menawarkan bantuan. Ketika kita menawarkan bantuan atau melakukan sesuatu secara sukarela, contoh, you see, I will help you with that report. Kamu kelihatan sibuk. Next, menyatakan permintaan atau perintah dengan halus. Menyampaikan permintaan atau perintah sesuatu tapi tetap sopan. Contoh kalimatnya, you will refrain from smoking in this area. Di area ini jangan merokok. Menyampaikan hal yang pasti bakal terjadi. Biasanya dalam situasi formal atau berjadwal. Contoh, the meeting will start at the hour. Meetingnya akan mulai tepat jam 10 pagi. Next, penggunaan shall. Menawarkan bantuan atau kasih saran. Shall sering digunakan untuk menawarkan bantuan atau membuat saran, terutama dengan subjek I atau we. Contoh shall I open the window? Aku buka jendelanya. Shall we go to the cinema tonight? Itu contoh penggunaan shall. Oke, next, menanyakan pendapat untuk membuat keputusan. Kita juga bisa pakai shall kalau mau tanya pendapat orang lain
kalau sudah punya rencana yang pasti yang mau kita lakukan. Contohnya, contoh kalimatnya, I'm going to visit my grandparents next weekend. Aku akan mengunjungi kakek nenek saya akhir pekan depan. Yang berikut menebak masa depan dari yang lain terjadi. Menebak masa depan dari yang lagi terjadi sekarang. Digunakan ketika kita mau prediksi sesuatu berdasarkan apa yang sedang terlihat sekarang. Contoh, look at those clouds. It's going to rain soon. Next, menunjukkan keseriusan, niat atau tekad. Di saat kita sudah memutuskan sesuatu dan pengen orang lain tahu kita serius, kita bilang be going to. Bisa pakai kalimat be going to. Contoh, I'm going to finish my thesis this month. I must. Saya akan selesai skripsiku bulan ini, harus. Jadi, be going to itu berguna untuk berbicara hal-hal yang sudah direncanakan, atau kalau kita mau kasih prediksi yang berdasarkan situasi sekarang. Beda sama will yang lebih sering buat hal spontan atau memprediksi tanpa dasar yang jelas. Oke guys, sejauh ini teman-teman sudah paham? Sudah, ma'am. Oke, sudah. Ada yang mau ingin bertanya tentang simple future tense? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita mengakhiri pembahasan kita tentang simple future tense. Perlu diingat ya teman-teman bahwa menguasai ini adalah kunci untuk berkomunikasi tentang masa depan dengan jelas dan akurat. Semakin sering kita berlatih, semakin baik kita akan menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Semoga penjelasan singkat ini memudahkan teman-teman untuk memahami dan menggunakan simple future tense dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya akan memberikan tugas kepada teman-teman. Tugasnya membuat kalimat sehari-hari menggunakan simple future tense. Tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Ya, Ibu. Oke, kelas kita selesai hari ini. See you. See you. See you, ma'am.